dibuang kek, gitu ngeganggu banget orang lagi lewat. Astagfirullah, nah sabar dulu, istighfar. Pak. Ya ilah nih bocah, kenapa? Tadi kan gue lagi lewat ya, atau baru lewat nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba digonggong, gok kayak gitu. Namanya juga Iya. anjing. Kalau kayak gitu kan ngeganggu orang lagi lewat. Terus itu juga jadi kayak ngeganggu tetangga. Dibunuh aja apa tuh anjingnya? Astagfirullah, jangan dibunuh lah nak. Nih ya, gue pernah denger berita sama ustadz yang ceramah di YouTube itu bilang kalau anjing itu haram dan harus dimusnahkan. Dia aja nabrak anjing aja ditabrak sampai pincang. Wah serius lo nak, sejak Iya. kapan anjing dalam Islam itu haram? Kan di agama kita juga nggak diajarin buat nyakitin hewan. Yuk makanya kita kaji gimana sih sebenarnya anjing dalam perspektif Islam. Sok deh kasih tahu mana. Yuk. Kalau menurut saya anjing itu kalau dimakan haram. Haram kalau buat Islam. Haram. Haram. Air liurnya? Kalau liur kayak kalau dijilat biasanya gitu. Air liurnya. Di liurnya yang paling pokok, terus di bulunya juga karena kan sering dijilatin sama dia. Dibasuh dengan air sama dengan tanah. Paling nggak cuci aja yang bagian kotor biasanya. Cuci pakai tanah 7 kali. Oh ya mau mam. Tidak boleh. Nggak boleh. Tidak. Tidak boleh. Nggak boleh. Nah, anjing itu termasuk salah satu hewan yang spesial banget dalam Islam. Nih, aku kasih lihat catatanku ya. Oke. Jadi, salah satu sejarah anjing tuh dalam sejarah Islam, anjing pernah menjadi jalan masuknya Islam bagi rakyat Mongolia pada tahun 1258 Masehi atau tahun 675 Hijriah. Nah, di eranya Hula Bukan. Diceritakan saat itu anjing menyerang leher seorang kafir yang saat itu menghina Rasulullah SAW. Kemudian kedua, kisah seorang wanita tulasusila yang diampuni karena memberi minum seekor anjing. Terus emang dia bisa masuk surga gitu? Iya, gara-gara ngasih minum anjing dosanya diampuni. Kemudian ada kisah ketiga, kisah seorang pemuda berdosa yang juga diampuni karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nah, gitu. Serius itu cuma ngasih minum doang dan dosanya diampuni, padahal banyak dosanya. Masuk surga gitu? Iya, padahal yang dikasih minum tuh anjing loh, yang dianggap sebagian orang anjing tuh benar-benar kayak hina banget. Terus ada lagi nggak? Nah ya, kalau misalkan di dalam Al-Quran ada juga tuh kisah-kisah tentang anjing. Kamu tahu nggak kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi? Yang itu kan jangan raksakan. Ya ilah, itu mah jalan Muhammad Kahfi nah, bukan Ashabul Kahfi. Kan sama kami juga. Nah, kalau Ashabul Kahfi ini adalah kisah pemuda yang dijaga oleh Allah. Nah, mereka itu termasuk pemuda-pemuda yang soleh dan mereka ditemeninnya sama anjing loh. Kenapa lu anjingnya ke gue? Kenapa? Gitu sih. Yuk kita baca ayatnya bareng-bareng. Nih, adanya di surat Al-Kahfi ayat 18 sama ayat 22. Kita baca ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ayhi bil wasid. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Itu ayat 18-nya. Terus ayat 20 ya. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق الله العظيم. Nah, ayat 17 sama ayat 22 lu baca dah ayatnya. 17 sama 22 apa? 18 sama 22. 18 sama 22. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Nanti ada orang-orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjing. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang gaib, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7 orang, dan kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad membantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun. Gimana nak tadi setelah baca ayatnya? Nih kan tadi kan gue baca tuh ya, katanya Ashabul Kahfi itu dijaga oleh anjing gitu. Selama berapa tahun tadi itu? 700 ya? Ya selama 700 tahun. Terus yang masih gue belum jelas nih, anjing itu halal atau haram, karena dari situ di Al-Quran gak ditulis anjing itu haram atau halal kayak gitu. Nah, jadi anjing itu gak haram nak, tapi dagingnya yang haram dan liurnya yang najis. Begitu. Untuk penjelasan lebih jelasnya, yuk kita simak dulu. Oke. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memanfaatkan anjing selain anjing untuk menjaga hewan ternak, anjing pintar untuk berburu, atau anjing yang disuruh untuk menjaga tanaman, maka setiap hari pahalanya akan berkurang sebesar 1 qirot. Hadis riwayat Muslim nomor 1575. Yang kedua diriwayatkan dari Abu Talhah Al-Ansari, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing yang dipelihara dan patung untuk disembah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Sebutlah nama Allah atas binatang buas itu, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Nah, tadi kan kita sudah mendengar tuh penjelasan tentang manfaat dan kegunaan anjing. Terus, nah salah satunya di Surat Al-Ma'idah dikatakan ada kata-kata hewan buas. Nah, di sini maksudnya adalah anjing yang dilatih untuk berburu. Nah, gitu. Jadi, kalau kita menggunakan anjing sebagai pemburu, dagingnya halal nak. Jadi boleh kita makan walaupun tidak disembelih gitu. Jadi pas misalkan nih anjingnya disuruh berburu, nah kita bilang Bismillahirrahmanirrahim kayak mau nyembelih hewan, terus dilepaskan anjingnya. Nah hasil gigitannya itu misalkan hewannya mati nih, kita nggak perlu sembelih lagi dan dagingnya boleh dimakan nak. Nah untuk najisnya kamu udah paham belum? Belum. Nah Kan tadi kan dibilang kan yang 7 kali itu sebetulnya ada perbedaan pendapat ulama. Cuma kalau secara umum cara pembersihannya itu 7 kali dengan salah satunya menggunakan tanah gitu. Dalam hadis Al-Bukhari disebutkan bahwa
pencucian 7 kali itu yang pertamanya itu menggunakan tanah, dan ketika misalkan terkena dengan bejana tempat kita minum atau wadah tempat kita makan, di tempat dijilatnya itu dikerik dulu, nah kayak gitu. Untuk lebih jelasnya yuk kita simak dulu pembahasannya. Pertama, para ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa anjing najis secara keseluruhan, baik segala yang kering dari anggota tubuhnya ataupun yang basah. Kedua, ulama mazhab Hanafi berpandangan status anjing itu pada dasarnya suci, kecuali bagian yang basah dari anjing seperti kencing, liur, dan segala yang basah hukumnya adalah najis. Ketiga, menurut ulama mazhab Maliki, status anjing itu secara keseluruhan tidak najis, baik bagian kering dari hewan mamalia ataupun yang basah. Dan keempat, dalam kitab As-Sagir Ma'am Hasyiyat As-Sawi alaihi disebutkan bahwa jika ada anjing yang menjilati periuk sekali atau lebih, maka dianjurkan untuk membuang air atau makanan itu, kemudian disunahkan membersihkan periuk tadi 7 kali. Seperti tuntunan hadis atas dasar ta'abudi, meski sebenarnya anjing itu sendiri suci. Ada ulama yang berpendapat bahwa cara bersuci yang ada dalam hadis dapat diterapkan pada semua bidang, dan ada pula yang berpendapat bahwa hadis tersebut hanya berlaku khusus membersihkan bejana atau wadah yang digunakan oleh anjing. Nah, daripada kita berdebat soal anjing, kita sebagai manusia yang dikaruniai akal harusnya melindungi para satwa agar mereka aman dan juga bisa sejahtera. Kan Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, BTW itu gimana kalau misal harus pakai tanah gitu kan, deterjen ada, ribet-ribetin amat sih. Jadi gini, nah, tanah mengandung 2 materi, ada tetrasiklik dan teratolit. Materi ini yang menyebabkan tanah memiliki efek sterilisasi gitu, nah. Oke, terus. Jadi untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pemaparan para ahlinya. Pak, di dalam Islam dijelaskan oleh hadis riwayat Muslim nomor 1575 bahwa umat Islam diperbolehkan memanfaatkan anjing untuk menjaga hingga berburu. Jika di era modern, anjing dimanfaatkan di banyak bidang seperti pelacakan bahan peledak, narkoba, hingga terapi bagi autisme. Nah, melihat hal ini, mengapa sih kok bisa anjing diciptakan sedemikian bermanfaatnya? Apakah ada yang spesial dari anjing atau dari otaknya anjing, Pak? Ya, gimana ya, bilang kata istimewa mungkin karena sepakat ya kita kalau anjing itu adalah hewan yang cerdas, ya kan, hewan yang cerdas. Kalau kita bicara tentang cerdas atau ya katakan lawannya cerdas gitu ya, itu hubungannya kalau di biologi itu adalah jumlah sel saraf gitu ya, terutama jumlah sel saraf yang ada di bagian ya korteks ya, korteks itu bagian luar dari otak ya, jadi seperti itu. Dan pernah sih ada yang meneliti gitu ya, katanya anjing itu memang punya jumlah sel neuron atau sel saraf yang kalau dibandingkan kucing aja misalnya gitu ya, walaupun memang ini kurang objektif juga karena ukuran otak mereka kan sama beda ya, tapi memang ditemukan jumlah yang lebih banyak di anjing daripada di kucing itu. Jadi memang itu yang membuat mereka bisa lebih cerdas, paham dengan kemauan manusia, yang artinya memang punya instrumen yang setara gitu ya, sama, walaupun bukan setara dalam arti kata bisa dibandingkan sama gitu, tapi instrumen itu bisa kita pakai buat ya mengukur kalau dia itu cerdas atau tidak. Pak, di dalam Islam juga dilarang untuk memakan daging hewan yang bertaring. Anjing salah satunya. Nah, efek apa yang terjadi pada tubuh atau sistem syaraf manusia jika mengkonsumsi daging anjing, Pak? Ya, jadi gini, manusia tuh makanannya apa sih gitu ya. Nah, kalau Quran sendiri gitu kan ya, bilang kalau dinyatakan kalau di surat ini ya, surat Abasa ayat 24 gitu. Sedangkan disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, fal yang zuril insanu illa ta'amih gitu. Jadi manusia itu harus memilih makanannya gitu. Jadi pilihlah gitu makanan-makanannya gitu ya. Dan kalau kita
lanjut ke ayat berikutnya gitu ya, lanjut ke ayat berikutnya nih, ini dalam Islam dulu nih, itu diceritakan kalau kita tuh disediakan biji-bijian, sayuran, buah-buahan, baru di ayat 32-nya tuh diceritakan gini, mata'alakum wali an'amikum gitu, dan kita dihibur dengan adanya apa? Dengan hewan-hewan ternak. Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita makanan pokok manusia itu sebenarnya sih kalau dalam apa tuntunan gitu ya. Kita bebas kok makan yang halal gitu. Tapi tuntunannya apa kalau kita mau dapat hal yang baik? Maka di Quran itu dijelaskan makanan kita tuh sebenarnya jatuhnya di sayur-sayuran, biji-bijian gitu ya, termasuk dalamnya padi, beras dan lain-lain gitu ya, jagung. Nah, baru tambahannya itu adalah daging. Nah, itu dari Islam. Tapi saya mau lihat dari sisi biologinya gitu. Kalau dari biologi, makanan orang atau makanan makhluk hidup atau makanan organisme itu, organisme tingkat tinggi lah, dilihat dari apa? Dari giginya. Nah, gitu aja. Nah, sekarang pertanyaannya gini, gigi anjing misalnya, gigi kucing, apa yang dominan? Gigi taring kan panjang gitu ya. Makannya daging, udah pasti gitu kan ya. Terus sapi punya gigi taring? Enggak gitu ya. Adanya gigi geraham yang kuat. Gitu. Itu artinya apa? Makannya sayur-sayuran tanpa boleh makan daging. Di manusia itu semuanya disediakan, ada gigi taring, ada gigi geraham itu dengan apa? Dengan komposisi yang seimbang ya. Taringnya ada tapi nggak panjang. Gerahamnya ada banyak, iya, dan ini sebenarnya komposisinya sebenarnya makanan yang tadi yang saya katakan tadi ya, lebih banyak ke biji-bijian, sayuran dan lain-lain. Nah, gigi taringnya itu cuman pendek, artinya kita diperbolehkan makan daging tapi bukan jadi meat lover sebenarnya. Maaf ya kalau ada yang meat lover di sini gitu. Maksudnya seperti itu kalau kita mau tuntunan yang sehat sebenarnya itu. Nah, jadi balik lagi kenapa gitu? Nah, kalau dicari kenapanya, maka biasanya gitu ya, kita nih terpengaruh apa yang kita makan biasanya, ya kan? Kita biasa makan yang daging gitu ya, beda kan dengan kita yang sering makan sayuran gitu, akan hawanya itu beda. Memang karena ada metabolisme yang ada di dalam tubuh kita gitu, itu akan berubah, beda. Gitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Oke. Aku ngerti sekarang. Alhamdulillah, syukur deh kalau gitu. Nah, jadi lain kali kalau kamu dapat info, mau itu dari medsos, apalagi WA group, atau dari sumber informasi yang lain, kita harus lebih kritis dan hati-hati lagi, nak. Jangan langsung ditelan bulat-bulat, ntar kesel lagi. Satu lagi, aku mau pesan buat kamu, Han. Islam itu turun untuk membawa pencerahan, cinta, dan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup di muka bumi. Maka sudah selayaknya kehadiran kaum mukminin dimanapun adalah membawa kebaikan dan cinta kasih, agar kehidupan ini semakin indah. Sayangi bumi untuk masa depan yang lebih baik. Allahumma amin.